sudah bisa lah. Jadi baik Bapak Ibu pembimbing dan penguji yang kami hormati. Jadi sekarang kita meja hijau Saudara Rianto Sirait, pengaruh genotip dan pupuk daun terhadap pembibitan kopi Arabica L, dengan pembimbing Pak Sabam Balau dan Ibu Perlis, penguji Ibu Santi dan Pak Bambang Mamudi ya. Jadi sebelum kita mulai, Saudara Rianto, halo? Pak. Iya Pak. Apakah saudara sehat? Sehat Pak. Sehat? Puji Tuhan sehat Pak. Siap diuji? Siap Pak. Baik, jadi Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kita langsung aja lah ya. Tidak usah lagi presentasi, kami persilakanlah Ibu Santi untuk waktu paling lama 20 menit lah ya. Silakan Bu Santi. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat sore. Selamat siang Bu. Oh, Sore nih, Bu, selamat sore. siang sore ya. Oke. Nah, saya mau nanya langsung ke Rianto ya. Iya Bu. Halo? Ya, Ini ternyata ngajak Pak Bambang ya? Oh, Rianto, aku mau nanya. Ini kan kamu melakukan penelitiannya kira-kira berapa bulan? Sekitar 3 bulan Bu. 3 bulan ya? Jangan pakai sekitar, harus jelas. Sekitar ini 3 bulan 2 minggu Bu. 3 bulan 2 minggu ya? Iya Bu. Waktu kamu melakukan penelitian, kira-kira dasarnya apa kamu lakukan penelitian itu? Misalnya untuk ini ada pengaruh genotip dan pupuk daun, Iya Bu. ya? Terhadap pembibitan kopi Arabica. Kira-kira kenapa kamu pilih itu menjadi ketertarikan kamu? Karena yang saya tahu, bisa menjawab Bu. Ya? Karena yang saya tahu Bu, untuk kopi, untuk tumbuhnya memang di dataran tinggi Bu. Tetapi saya melakukan penelitian ini untuk berdasarkan dengan menggunakan pupuk daun baik-Holland. Jadi saya di sini menanamnya di daerah datar rendah. Jadi saya akan meneliti bagaimana pengaruh pupuk daun ini terhadap genotipe kopi Arabica ini. Apakah ada peningkatan pertumbuhan atau tidak? Kenapa mesti pupuk daun? Kenapa nggak pupuk akar? Karena untuk proses pembibitan yang saya baca dari literatur juga Bu, untuk proses pembibitan juga, untuk pemberian pupuk daun juga sangat baik untuk pertumbuhan bibit kopi Arabica Bu. Terima kasih. Selamat sore. Sore Pak. Begini kan sebetulnya maksud Iya Pak. itu adalah susunan gen dari suatu individu ada kumpulan individu. Yang perlu saya tanyakan, apakah saudara sudah mengetahui secara pasti dari genotip atau susunan gen dari 32 genotip yang saudara teliti? Itu yang pertama. Kedua, kalau saudara belum melakukan macam pemetaan genetik atau genotip yang saudara lakukan, bagaimana saudara menduga dari genotip yang saudara gunakan sebagai penelitian? Karena saudara kan belum mengetahui ini mengenai alela gennya dan sebagainya, mana yang heterosiklik, yang mana homosiklik, yang mana dominan resesif, kita nggak tahu. Atau saudara menduga dari cara yang lain? Silakan. Itu. Untuk pemilihan genotipenya Pak, genotipe itu susunan gen dalam suatu kromosom sebetulnya. Nah, tetapi saudara kan ini tidak memetakan gen sendiri kan di sini, tapi saudara melakukan
indikasi daripada suatu individu tanaman yang saudara duga berbeda sifat genotipnya. Menurut saya seperti itu. Tapi bagaimana cara menduganya saudara? Yang menyusun sampai 1 sampai 32 itu loh. Atas dasar apa saudara membedakan genotip yang satu dengan genotip yang lain? Saya membedakannya dari fenotip karena genotip itu tidak dapat dilihat secara langsung, gitu Pak. Berarti yang saudara pelajari fenotipnya, bukan genotipnya. Beda nggak genotip dengan fenotip sekarang saya tanya? Beda nggak? Beda Pak. Pak Sabang dan Bu Perlis sebagai bimbing. Ya, Ibu Perlis saja dulu. Silakan Bu Perlis. Baik Pak. Mungkin saya nggak terlalu banyak ya, tetapi ini penelitian saudara Rianto ini baik sekali begitu ya, menarik. Seperti yang diungkapkan Pak Bambang tadi pada pertanyaan kepada si Rianto bahwa mengenai genotip. Jadi memang tidak ada di sini pemetaannya. Saya tidak tahu kalau Pak Malau sudah ada mungkin informasi. Itu buat peta genom gitu ya. Nah jadi tadi yang mungkin harusnya Yanto jelaskan terhadap 32 genotip yang berasal dari berapa? 4 wilayah ya. Nah, 4 wilayah. Nah, itu kan kamu harusnya tadi jelaskan juga bahwa satu genotip itu kamu peroleh dari satu tanaman atau bagaimana begitu. Nah, satu tanaman mewakili satu genotip kah? Atau mungkin kamu bagi lagi di satu tanaman itu ada cabang buah dari cabang berapa atau apa, itu harus dijelaskan juga tadi apa Rianto, biar Pak Bambangnya tahu bahwa mengapa kamu menetapkan sedemikian banyaknya genotip, karena dari sumber dari mana biji itu diperoleh itu sudah menunjukkan karakter yang berbeda-beda. Nah ini dalam penelitian ini kita sebenarnya ingin melihat karakter daripada biji yang kita ambil dari wilayah yang berbeda, dari cabang yang berbeda. Nah begitu juga mungkin dari tingkat kematangan buahnya yang berbeda, ini juga punya andil ya dalam pengaruh. Kita lihat apanya ya, perkecambahannya. Nah seperti itu ya. Tadi itu saja yang kurang tadi Rianto, kurang ditambahkan penjelasannya itu karena yang ditanyakan Pak Bambang tadi. Jadi kalau bicara soal fenotipnya, nah ini dari hasil perkecambahan itulah yang kamu akan ungkapkan bahwa fenotip atau ekspresi daripada genotip masing-masing biji itu kamu tunjukkan daripada kemampuan atau waktu berkecambah membentuk daun pertama, kemudian tinggi tanaman. Nah ternyata kan punya ekspresi yang berbeda-beda dari genotip yang kamu simbolkan. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Perlis, terima kasih Bu Santi, Pak Bambang, Pak Bangun, dan Rianto. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari para penguji ini sangat luar biasa dan Rianto sudah mencoba menjawab dengan sangat baik. Secara keseluruhan para penguji yang terhormat, Rianto ini telah melakukan sebuah penelitian yang sangat luar biasa. Di sana ada kejujuran, di sana dia mengerti. Mungkin pertanyaan tadi pengertian dia mungkin agak berbeda, tetapi dia berusaha untuk menjawabnya. Mungkin dari Ibu Pak Santi tadi, nggak semua perlu saya tanggapi karena sudah dijawab dia juga. Cuman ada satu hal yang sangat menarik, pertanyaan dari Bu Santi.
mana yang lebih kuat pengaruhnya, apakah genotipe atau pemupukan ini. Ya wajar Rianto nggak bisa menjawab ini karena tidak bisa pasti menjawab ini karena harus dihitung variansnya. Jadi dihitung variansnya berapa, sumbangan dari ragam terhadap ragam total. Tidak ada dia hitung itu, tapi dia sudah mencoba menjawab bahwa yang paling berpengaruh sebenarnya di sini adalah genotipenya itu. Itu terkait juga dengan Pak Bambang tadi. Mungkin Pengenal tadi Pak Sabam, apa bisa diturunkan ke diwariskan tadi Pak? iya, saya kira itu dari Bu Santi. Mungkin bisa kita pertimbangkan nanti untuk mahasiswa berikut tapi terlalu sulit buat mereka barangkali untuk menghitung sumbangan varians terhadap varians total. Walaupun rumusnya sederhana sebenarnya. Baik, dari Pak Bambang, sebenarnya sederhananya ini Pak Bambang. Kita bisa melakukan percobaan dengan menggunakan beberapa varietas. Ya, ini juga identik dengan dengan genotipe. Pemberian genotipe itu kita berikan kepada tanaman yang belum kita identifikasi, tidak ada nama resminya. Tapi yang pasti dari hasil penelitian bahwa berbagai kopi di daerah Sumatera Utara itu banyak sekali perbedaan-perbedaannya, dan kita sebutlah itu genotipe. Tidak varietas karena tidak bisa kita identifikasi apakah ini varietas sigara rutang, varietas ini. Tetapi yang pasti ketika mereka ke lapangan, kita sudah sepakat inilah indikator-indikator yang harus mereka pilih. Mereka pilih. Jadi dari sebuah penelitian yang lain pun yang saya lakukan bahwa antar daerah itu bisa berbeda genotipenya dan seterusnya. Cuman nanti memang sarannya bagus bahwa nanti di lampiran Rianto dan nanti Christian lampirkan koordinat dari lokasi itu dan tipe-tipe khusus yang kita bicarakan dulu. Pertama misalnya produksinya tinggi, tidak terserang oleh karat, segala macam lah, umurnya minimum 6 tahun dan seterusnya. Ya, di lampirannya si Christian juga begitu. Nah, ya, jadi Ibu Santi juga mencoba mengeksplorasi pemahaman dia, bukan hanya sekedar penelitian tetapi juga pemahaman dia ke masa depan, karena penelitian mahasiswa ini memang kita harapkan tidak sebatas skripsi itu aja. What next? Nah, jadi memang Ibu Santi, saya berharap si Rianto ini akan menjadi ahli kopi, si Christian juga akan menjadi ahli kopi. Jadi ini hanyalah media mereka supaya ada kader-kader yang mencintai kopi. Rianto ya? Ya siap Pak. Kembangkan kopi Tobasa itu. Tobasa termasuk daerah yang berpotensi untuk kopi. Sekarang ini masih ditinggalkan di Tobasa karena lebih banyak padi dan seterusnya. Ya Bu Ferlis ya? Ya, oke. Tapi kalau padinya hilang nggak bisa kita lagi makan padi. Ya, artinya banyak tempat di sana yang bisa di. Ya. Oke. Baik. Kemudian soal tadi grafik tadi Pak Bambang, itu juga masalah Sirianto. Makanya saya bilang mereka berdua ini telah melakukan penelitian yang sangat spektakuler menurut hemat saya. Tapi karena secara ilmu pengetahuan pun terbukti dalam penelitian mereka ini, kalau kita berikan pupuk nitrogen atau pupuk yang lain, tanaman akan menyerapnya dan harus segera dirombaknya ke bentuk lain supaya tidak menjadi racun. Nah, ketika dia merombak unsur itu, senyawa itu, dia harus menggunakan karbohidrat sehingga dikorbankanlah ke pembentukan vegetatif yang lain. Dan apa yang mereka lakukan ini, masa pemberian itu sesuai dengan literatur. Itu sebabnya saya juga berpikir kita pertanyakan literatur yang ada, atau setidaknya kita buat penelitian dulu kapan sebaiknya di kopi diberikan pupuk daun, diberikan pupuk akar dan seterusnya. Mungkin terlalu cepat, tapi dia pun kita tidak bisa salahkan karena literatur mengatakan begitu. Pemberian pupuk ini diberikan pada saat pindah tanam atau seminggu atau 2 minggu. Nah, jadi apa yang mereka lakukan itu demikian, tapi faktanya demikian turun. Nah, kita mencari kebenaran secara fisiologis. Ternyata di fisiologis dikatakan setiap unsur hara yang diserot berpotensi menjadi racun dan harus dirombak menjadi bentuk yang lain, khususnya nitrogen. Oke, saya kira ini bagus sekali.
Dan kami berencana juga untuk menerbitkan tulisannya ini untuk sebagai tantangan juga kepada para ilmuwan lain. Saya kira tadi kopi pelindung segala macam itu seharusnya sudah dijawab dengan baik juga. Ini tanaman kopi Rianto tanaman C3. Jadi karena dia tanaman C3, dia hanya bisa berproduksi dengan optimum pada naungan, tidak boleh cahaya intensitas yang tinggi. Oke, saya kira itu aja lah secara umum. Secara umum dia sangat bagus dalam penelitiannya, luar biasa, sendiri kagum. Mereka jujur data-datanya tidak ada dimanipulasi. Sehingga nanti genotipe yang 27, Christian tadi, 30 berapa itu, kita akan lacak lagi, kita gunakan. Karena secara umum, tujuan penelitian inilah mencari genotipe genjah. Jadi fokus mereka utama itu adalah mencari genotipe yang cepat membentuk daun pertama sehingga nanti dia cepat membentuk berfotosintesis. Jadi ini penelitian panjang Pak Bambang. Ini adalah satu tahap awal dari sebuah penelitian. Iya. Nanti sampai organolet. Sampai ke kopi nanti, sampai ke kopi, sampai ke rasa kopi ya, sampai ke rasa kopi. Baik, terima kasih Pak Bangun atas kesempatan yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Jadi tolong dijapri apanya ya. Tantangan ke depan itu di lapangan jauh sulit daripada hanya belajar di kampus. Jadi pesan kami, belajar itu tidak berhenti. Jadi setelah melihat tadi dari hasil ujian dan juga tulisan yang saudara sampaikan, maka diputuskan saudara lulus dengan nilai 86A. Jadi sebagai ketua sidang kami sampaikan selamat ya. Terima kasih Pak. Dan juga terima kasih kepada pembimbing dan penguji, dan sampaikan salam dari Fakultas Pertanian secara khusus dari Prodi AIT pada seluruh keluarga, dan harapan kami saudara nanti bisa sukses ke depan.